hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin, khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Al-Syekh bin Abdullah Al-Banjawi Sayyidi Syekh Muhammad Ghashulan Nur bin Haji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad Al-Banjawi khususan ila Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sujwa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani ila arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghazali Al-Banjawi ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-karim yatagashaw bil-rahmah wal-mawfirah wa yu'ali darajatin bil-jannah yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa awladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi' amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarri dunya wa syarri al-akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'abin wa la mashaqqa wa min haitsu la yahtasib waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin wa min al-ulama'i al-'abidin wa min awliyaika al-muttaqin wa min ahli al-jannati al-firdausi an-na'im wa min ahli an-nazar ila wajhika al-karim bisirri nabi wa ali nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa yusannul qiyamu li ahli al-fadli ikraman la riya'an wa tafkhiman bi khilafi ghairi ahli al-fadli fala yutlabul qiyamu lahu
wa yusannu qiyamu dan disunatkan berdiri li ahlil fadli terhadap orang yang punya kelebihan, ikraman sebagai memuliakan, la riya'an bukan minta puji, wa tafkhiman dan membangga-banggakan. Bi khilafi ghairi ahlil fadli berbeda yang bukan orang yang utama. Fala yutlabul qiyamu lahum maka tidak disunatkan berdiam atau berdiri. Fala yutlabul qiyamu lahum maka tidak dituntut berdiri illa lihajatin kecuali karena hajat aw daruratin atau darurat. Penjelasannya, wa yusannul qiyam disunatkan berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita manusia ini makhluk sosial, makhluk yang saling keterkaitan dengan makhluk yang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita terikat dengan manusia yang lain. Lalu adalah yang disebut dengan pergaulan. Pergaulan itu macam-macam. Ada pergaulan dalam menuntut ilmu, ada pergaulan dalam pengajian, ada pergaulan dalam berdagang, ada pergaulan dalam perkumpulan-perkumpulan organisasi. Maka manusia yang kita pergauli ini macam-macam. Ada manusia itu yang soleh, ada manusia itu yang punya kelebihan diberi oleh Allah Ta'ala, kelebihan ilmu, kelebihan ibadah dan lainnya. Lalu ada manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan dalam urusan duniawiyah, maka biar dia bisa disebut sebagai pejabat, bisa disebut sebagai orang kaya, atau bisa disebut sebagai tokoh masyarakat. Nah, lalu ini umpama orang kita dalam majelis atau perkumpulan apa, datanglah seseorang ini ahlil fadl, seseorang ini punya keutamaan, punya kelebihan, di antaranya dia alim. Orang alim itu kan punya kelebihan dia. Apa keutamaannya? Kelebihannya adalah ilmu. Atau dia bukan orang alim tapi orang soleh, berilmunya biasa aja tapi nya soleh, ahlul ibadah, dia punya kelebihan. Atau dia sebagai pangkatnya seorang ulama, pangkatnya sebagai wali Allah Ta'ala, maka disunatkan yusannul qiyamu li ahlil fadli, disunatkan berdiri ketika kedatangan orang yang punya keutamaan. Itu datang orang alim, berdirilah, berdiri. Datang orang ahlul Quran, berdirilah. Kita nih muka datang orang alim, ayo kita berdiri, sunnat. Datang orang ahli Quran, ayo kita berdiri, sunnat. Nah, lalu datang orang soleh, ayo kita berdiri, dan seterusnya. Orang yang disebut mempunyai keutamaan atau kelebihan dalam keagamaan. Nah, kita berdiri itu apa? Untuk menyembah? Tidak. Masa manusia menyembah manusia, kan begitu. Kita berdiri itu ikraman, karena memuliakan. Memuliakannya kita itu karena dia punya keutamaan ilmu, karena dia punya keutamaan kelebihan ilmu, karena dia orang soleh, karena orang alim. Maka silakan sunnat berdiri.
Nah, inilah salah satu keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah yang secara umum warga Nahdlatul Ulama. Kenapa ketika kita melaksanakan maulid Nabi, baik di bulan maulid ataupun di luar maulid, di saat asyraqal berdiri, ya kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mahallul qiyam, tempat berdiri. Kenapa kita berdiri? Kenapa kita berdiri? Asyraqah mahallul qiyam, karena kita punya keyakinan. Karena kita punya keyakinan bahwa Rasulullah itu hadir di saat mahallul qiyam. Nah, karena kita punya keyakinan bahwa Rasulullah itu hadir fi mahallil qiyam, di tempat asyraqal itu, disunatkan kita berdiri ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai memuliakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larian, bukan karena ria, wala tafkhiman, bukan karena mengagung-agungkan, tidak. Penghormatan kita kepada Rasulullah, begitulah. Lalu dalam kehidupan ini bukan hanya hukum Islam, bagian hukumnya sunnah, lalu termasuk dalam bagian adab. Sunnah tapi masuk bagian adab. Sebagai umat Islam kita harus menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Datang orang alim, yuk berdiri. Datang guru kita, yuk berdiri, ikraman. Ini kada umpama datang guru bukanya, ini itu ikraman lah sini. Nah, berdiri aja, datang berdiri, hormati, ikraman, sebagai memuliakan terhadap guru, memuliakan orang alim, memuliakan orang soleh, memuliakan orang hafal Quran dan yang lain-lainnya. Bikhilafi gairi ahlil fadli, berbeda dengan orang yang bukan punya kelebihan. Bedalah kalau orang biasa hanya sekedar pembakal, hanya sekedar ketua RT, hanya sekedar ketua RW, hanya sebagai ini dan itu, kata fadl fala yutlabul qiyamulahum, maka tidak dituntut berdiri sebagai penghormatan bagi mereka, illal hajatin, kecuali ada kepentingan lain lah, au lidharuratin. Makanya timbul pertanyaan. Ini kita kumpulan lah, bupati datang, apa kita berdiri apa kata? Kita berkumpulan atau satu pertemuan nampak pejabat datang, mau pejabat tingkat apapun lah, istilahnya tingkat kecamatan camat, tingkat kota wali kota, tingkat kabupaten bupati, tingkat provinsi gubernur, menteri, pejabat. Ahlul fadl, ahlul fadl, apabila memang mereka itu ahlul fadli, ayo kita berdiri sunat lah. Nah, beda kalau pejabatnya ini alim, dia sebagai bupati tapi bukan bupatinya, tetapi beliau orang alim, orang soleh. Yuk berdiri. Berdirinya kita menghormati li sholahihi, karena beliau orang soleh. Tapi kalau dia hanya sekedar pejabat bupati, mengfadlillah,
Nah kecuali bupatinya itu adil, baik terhadap masyarakat, pemurah, fadl, dia punya keutamaan. Ini bupatinya aja menyengsarakan umpama, bupatinya aja memperkaya dirinya sendiri, bupatinya aja tidak memperhatikan rakyatnya, apa sebagainya, berarti dia bukan ahlul fadl. Dia tidak punya keutamaan. Kalau begitu caranya, fala yutlabul qiyamu lahum, maka tidak dituntut, tidak disunahkan berdiri terhadap mereka sebagai penghormatan illa li hajat, kecuali karena kebutuhan. Ada kebutuhan apa umpama itu? Tidak tahu. Tuh, kenapa kebutuhannya tahu? Darurat. Hari darurat itu bikin ada kawan aja, bilainya kada berdiri disariki polisi, disariki pas pampres, darurat aja itu berdiri. Itu umpama. Tapi kalau pejabatnya itu ahlul fadl, ayo. Dia seorang pejabat tapi soleh, dia pejabat hafal Quran, dia pejabat tapi tuan guru, ayo baik. Atau pejabat biasa tapi dia orang pemurah, orang penyayang terhadap masyarakatnya, adil, berarti fadl orangnya. Ayo hormati. Nah, wa kharaja bil qiyam nahur ruku'i al-waqi baina yadayil umara'i fa huwa haramun. Wa kharaja bil qiyam, keluar masalah atau berbeda masalah berdiri, nahur ruku'i, seumpama berbungkuk rukuk, al-waqi'i yang terjadi baina yadayil umara, di hadapan para penguasa, para pemerintah, bahwa haramun, ini haram. Kalau orang di hadapan pejabat berdiri bagaikan orang yang rukuk, haram, walau ma'at taharah, sekalipun dia dalam keadaan suci, wa istiqbalil kiblat, dan menghadap kiblat, kama qalahul Allamatu Ibnu Hajarin, sebagaimana mengatakan haram itu oleh Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Malah wa allafa fihi ba'duhum mu'allafan, wa allafa, dan menyusun kitab fihi pada masalah keharaman seperti ruku, menghormatinya seperti ruku, menyusun kitab sebagian mereka ulama mu'allafan akan kita. Ada malah ulama menyusun kitab keharaman berbungkuk kepada penguasa, berbungkuk kepada bupati, berbungkuk seperti rukuk terhadap gubernur, terhadap menteri, terhadap presiden, itu hukumnya haram. Lah terus ini masih masalah apa? Masalah laki-laki memandang ke pada perempuan. Kita lah. Iyalah. Wa nazarul rajuli ilal mar'at, memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, ala sab'ati adrubin, terbagi atas 7 macam. Jaga. Tapi ingat, ini laki-lakinya balik dan berakal, perempuannya pun balik dan berakal. Yang melihat laki-lakinya balik dan berakal, perempuannya pun balik itu maksudnya sampai umur. Kalau laki-lakinya kecil belum balik, dia tidak haram. Ahaduha, yang pertama, nazaruhu,
memandangnya seorang laki-laki walau kana syaikhan, sekalipun dia seorang laki-laki tua, haraman bangka, ajizan lemah, anil waqi daripada hubungan seksual atau daripada jima, ila ajnabiyatin, kepada perempuan yang bukan mahram atau perempuan halal, li ghairi hajatin, bukan kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ila nazariha, kepada memandang perempuan, fa ghairu jaizin, maka yaitu tidak boleh. Pertama, mungkin seseorang bertanya, bolehkah laki-laki tua bangka? Laki-laki tua bangka itu tahu umur 80. Syekh itu kan tua. Kalau syekh itu kan ke atas 40 syekh. Kalau haram itu 80. Nah sekarang laki-laki tua sudah berumur 80 tahun, bolehlah memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, kadada kebutuhan memandang ija, tetap kada boleh lah, tidak boleh. Makanya nazaruhu, memandangnya seorang laki-laki, walau kana syaikhan, sekalipun laki-laki itu sudah tua, haraman bangka, ajizan anil waqi, bahkan lemah dari muwatta, sudah linglong juga burungnya. Tuh bangka linglong sudah, burungnya ini sudah lemah juga, kada sanggup juga. Lalu dia memandang ila ajnabiyatin, kepada perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan yang diperbolehkan nikah. Dia memandang li ghairi hajatin ila nazariha, kadada kebutuhan, tanpa kebutuhan memandangnya, bagairu jaizin, maka yaitu tidak boleh dalam lorong haram. Lo kenapa? Karena bahaya rahmatnya. Yang namanya laki-laki itu pikai walaupun sudah tua, tapi nafsunya tidak tua. Paham? Ada kisah zaman dulu pikai. Kisah dulu Zainia ini lawas sudah. Ya anggaplah kisah ini kurang lebih 10 tahun lah yang lewat ya. Ada seorang kaki-kaki datang ke rumah rahmat. Kaki-kaki datang ke rumah, rasanya sudah meninggal orangnya, tapi kada boleh nyambat namanya gibah kena. Ini kisah aja, ada gibah, kada nyambat ngaran sidin. Datang rahmat teh, lalu ucap, guru apa gai burung kok nih guru sudah setengah bulan kada bagabak. Nggak ada begapak, kada paham orang Jawa begapak. Burungku ini sudah 15 hari tidak mengepakkan sayapnya. Kada begagah. Tekajah teh konen. Setengah bulan kai burung kada begabak abut. Abut ramat ini kai setengah bulan kada begabak burung abut ribu galau. Tah ada apa karang lalu betakon kai tadi ada apa yuk guru kayaknya dulu kai pian ada penyakit gula kah, diabetes kah, ada bang ini. Oh ya kah, ya udah kotakon ini ada umur sidin kai umur sambian berapa sidin nyembat gitu aja umurku lebih tua daripada min tuhamu orangnya sih tahu wadah madal mati tuh banget nih sini karena waktu itu rahmatnya umur min tuhaku itu 85 tahun. Berarti pun lebih tua dari ini 90 tahun ini. Jadi umurku lebih dari umur memang tua.
mati nih. Dalam hati sudah umur 85 tahun lebih, sudah setengah bulan burung kada begabak, burung tidak bisa mengepakkan sayapnya, galau oh malah mati. Ternyata beginikah laki-laki. Lalu betakon orang yang memancing ya sedih nimbah kai anak pian yang paling bungsu lah kalau orang sekarang, paling kecil umur berapa, kelas 1 SD cita tahajud orang kelas 1 SD. Oh berarti bini anom nih lah, berarti anom bini nih. Oh soalnya bener ya, berapa garang gay umur bini pian 40 sih. Oh masih anom ngerinya. Ojo laki-laki tua lebih dari umur lebih dari 85 tahun 15 hari burung tidak bisa terbang, galau. Artinya nih ajizan anil wad'i, alhamdulillah. Itu maksudnya ajizan anil wad'i, lemah daripada berjima, lemah daripada berhubungan intim. Tapi tetap aja menaksir lawan perempuan tetap aja. Yang namanya laki-laki tua ini rahmatai, umur bisa tua tapi nafsunya seperti kuda, artinya muda. Nah makanya lihat berita laki-laki kaya kawin dengan seorang perempuan muda berumur 25 tahun, senyum-senyum terus. Kita ini berapa umurnya? 70. Oh my. Umur 70, 80, penjarian 25 tahun ini. Artinya apa? Liurnya, nafsunya muda. Nafsunya muda. Jadi wahai para perempuan, maksudnya kalau punya suami sudah tua, itu jangan berpandangan sudah tua juga gak penting. Masa sih? Itu umurnya aja tua, badannya aja keriput, burungnya terus bisa terbang. Makanya orang tua ini kawinnya biar umur 90, kawinnya dengan perempuan umur 20, berarti anak hamil. Beda ini beda kalau laki-lakinya atau laki-lakinya umur 20, perempuannya umur 70, mau banget lah, sumurnya kering, sumurnya sudah kering, manufaus. Kalau bahasa Al-Quran sinul ya'si namanya, atau bahasa fikih itu namanya umurnya sudah putus haid, secara ketentuan tidak mungkin lagi punya anak lah. Nah maksudnya begini, anak-anak perempuan, hati-hati dengan laki-laki sekalipun dia tua. Oh bapak aja Tuhan aja suatu haji zidina. Oh hati-hati orang tua liurnya lebih daripada yang muda. Makanya tetap orang tua bangka sekalipun haram memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada kebutuhan. Beda kalau ada kebutuhan, umpama untuk bersaksi, fa in kana nazaru li hajatin, jika adalah dia memandang perempuan itu karena ada kebutuhan, kasyahadatin alaiha, seperti bersaksi atasnya. Nah jaza boleh kalau hanya sekedar, atau
Atau si laki-laki tua ini ingin melamar, jadi melihat dulu dong. Satu. Yang kedua, wasani nazaruhu ay rajuli ila zaujatihi, memandangnya seorang laki-laki kepada istrinya, wa amatihi, dan budak sahayanya. Fayajuzu, maka boleh ayyan zura min kullin minhuma, memandang dari setiap satu dari keduanya ilama kepada anggota selain farja kemaluannya, minhuma dari istri dan budak sahaya. Nah, bolehlah kalau pertanyaan begini, seorang suami memandang istrinya sejauh mana bolehnya? Seluruh tubuh dia boleh memandang, kecuali satu yang tidak boleh, perbatasan atau terminal. Yang tidak boleh bagi seorang suami, dia memandang kepada kemaluan istrinya. Amal faraju, adapun kemaluannya, fayahrumu nazaruhu, haram memandangnya. Maka ya, namun hadza wajhun dhaifun, ini kau dhaif. Kalau yang sahihnya boleh saja. Allah, wah gini. Kalau umpama orang nih laki-laki kawin memandangi istananya, istana Walud. Oh, istana burung pipit. Ya sudah, ini aja. Nah, laki-laki seorang suami memandang kepada istrinya boleh seluruh tubuhnya, sampai kemaluannya pun boleh. Boleh. Anak mandang. Kayak boleh aja dari mandang. Agun apa dia melihat? Dah takut yang melihat dia kenapa? Untuk apa dia untuk melihat istrinya yang jelas hukumnya boleh. Sekarang kebalikannya, seorang perempuan merahmat bertanya kepada Rasulullah, nih perempuan, ya Rasulullah, bagi perempuan itu untuk melayani suaminya yang tidak boleh itu batasannya sampai di mana? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, perempuan itu yang tidak boleh dua bagi suaminya, yang lainnya boleh. Itu dalilnya dah. Yang pertama, kata Rasulullah, seorang suami tidak boleh melayani istrinya fi duburiha, di jalan belakang, atau di wat dubur, tidak boleh. Atau bahasa kitab lewat, bahasa anunya kenapa tuh kada tahu bahasa seksualnya, nang jelas seorang suami haram melayani kebutuhan seksual atau melakukan hubungan suami istri lalu kepada istrinya lewat lubang duburnya, haram. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, perempuan haram melayani istri suaminya di waktu haid termasuk nifas. Jadi tidak boleh. Dua saja yang dilarang bagi perempuan. Selebihnya boleh. Makanya kalau bahasa seksualnya, nah biar sudah tua juga, anak kawinnya sudah, bolehlah perempuan itu dulu mengaruki islilin, membahami islilin lah. Paham? Dah, kita sambut ini sudah, belak-belakan ini sudah. Bolehlah seorang istri melumuk burung suaminya. Boleh.
Jadi sudah ada paham belak-belakannya sudah buka-bukaan ya. Kemudian bagi seorang suami bolehlah apa ya aku membahasakan ini kalau ini umpama aja rahmatnya boleh aja gitu lah buka-bukaannya sudah ya oleh rahmatlah bolehlah seorang suami melihati kemaluan istrinya boleh jangankan melihat hendak hendak menjilat kah hendak mengucuk kah hendak ikut kah boleh kenapa ya kita tahu hukumnya aja boleh terserah hendak ikut kah menjilat boleh ya gitu tuh apa lagi boleh cara apa boleh cara suaminya kayak apa perempuan itu terhadap suaminya bagaimanapun boleh laki-laki terhadap istrinya bagaimanapun boleh yang penting jangan jalan belakang jangan dubur jangan di waktu haid selebihnya boleh apalagi memandang apalagi memandang aja tuh mengatakan ini haram biar wajuhun dhaifun dalil dhaif yang mengatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang suami haram memandang kemaluan istrinya itu dhaif pendapat yang lemah yang paling sahih boleh jangankan melihat mengikut kah boleh jangankan melihat menjilat kah boleh jangankan melihat mengucuk kah boleh kayak halele dicuk ini porno aja hukum harus dipisah karena kadang ngerti masalah hukum biar perempuan itu jelas mau ini boleh nah selebihnya terserah masalah hukumnya boleh tinggal apakah dia mau melaksanakan atau tidak terserah dia namanya itu terserah dia ya kalau dia ingin melaksanakan itu dalilnya ya hadis Nabi tadi dalilnya seorang perempuan tadi bertanya yang tidak boleh cuma kemaluan belakang jalan lembur atau di waktu haid atau pas selebihnya boleh malam hari raya boleh ada mudah-mudahan boleh kadang ngaji itu boleh kadang udah haram maksudnya nah kalau makruh itu banyak itu lain cuma bukan haram namanya bukan haram maksimal makruh aja umpama malam hari raya makruh malam nisfu Sya'ban makruh itu pas orang bang makruh paham aja kalau jadi ada paham ya buka-bukaan ya wal asahu jawazun nazari ilal farji paling sahih yang paling sahih boleh seorang suami memandang kemaluan istrinya lakin ma'al karahati tetapi makruh itu pun bila hajatin tanpa perluan pun ada keperluan jinguk aku dia rokok menjinguk jilid masuk sebenarnya Allah makruh kedua apa melihat wa ila batini asyaddu karahatan melihat menjinguk ke dalam makin makruh tapi tetap tidak haram ada hadis umpama
memandang kemaluan perempuan itu bisa buta, itu bagaimana? Nah, itu hadis dhaif. Coba kita baca di dalam. Coba kita baca. Qalat Aisyah itu berkata, Siti Aisyah istri Nabi Allah, ujar Aisyah radhiyallahu anha, mara itu minhu, aku kada pernah melihat minhu dari Nabi. Nah, ini kan masalah bukan haram, tapi boleh terserah untuk melihat kekandakan. Ujar Aisyah, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi, wala amara minni, dan Rasulullah kada pernah juga melihat kemaluanku. Tidak pernah juga. Tapi bukan berarti haram, tidak. Itu makruh melihat kemaluan seorang suami, ini makruh melihat kemaluan istrinya kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan tidak makruh. Sangat makruh kalau tidak ada keperluan melihat ke dalam kemaluan perempuan ke dalamnya, sangat makruh. Nah, toh kalau melihat kemaluan perempuan kan tidak haram, tidak haram. Terus ada yang mengatakan hadis laki-laki atau seorang suami melihat kemaluan istrinya itu bisa mengakibatkan buta. Itu hadis dhaif. Wa amma khabaru, adapun hadis an-nazaru ilal farji, memandang kepada kemaluan istri, yurisu tamsa al-ama, bisa mewariskan atau mengakibatkan buta, kama warada kadzalik, sebagaimana datang seperti itu para Ibnu wa Nagharu fi du'afa, itu hadis dhaif. Bahkan wajabal dzakarahu Ibnu Jauzi, bahkan menyebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi fil mawdu'at, hadisnya palsu. Lah, sekali lagi biar jelas. Adapun hadis yang ada orang yang menyampaikan hadis, seorang laki-laki atau seorang suami melihat kemaluan istrinya itu bisa mengakibatkan buta, itu kata Imam Ibnu Hibban hadisnya dhaif. Namun kata Imam Ibnu Jauzi itu hadis maudhu', hadis palsu. Yang sahihnya seorang suami boleh saja, hanya tidak haram memandang kepada kemaluan istrinya walau sampai ke dalam. Kapal lagi kalau dia punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan ingin menggigit. Tidak haram, lagi tidak haram lah hukum. Nah, terserah mau melaksanakan mau tidak, hukum boleh. Sekalipun Rasulullah kada begitu. Rasulullah sesuai riwayat Aisyah, kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah melihat kemaluanku. Aku pun tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Jadi apa lagi? Ada boleh lihat dan karena salah lah. Ada kalau wah kayaknya dia tahu aja gam kisahnya kayak apa. Yesi buta, bujur buta ya nando. Kada buta haluput. Allah. Sudah. Berikut wasalisu, yang ketiga, memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan mahramnya. Bagaimana? Karena nasabnya, karena sesaudara, atau karena mertua, karena budak dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Cukup ngecitu dulu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca Zaini.
baca. Ya, terus. Udah. Terus paman farju. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadha nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum آتنا بما آتيت عبادك المتقين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله.